Bayangkan, ada sebuah kerajaan besar di tanah Sunda yang pernah mencapai kejayaan luar biasa, dipimpin oleh raja legendaris yang namanya masih disebut sampai hari ini, Prabu Siliwangi. Rakyatnya hidup makmur, kotanya megah, dan kekuasaannya disegani hingga keluar Nusantara. Tapi anehnya, kerajaan sebesar itu tidak meninggalkan jejak seperti Majapahit, tidak ada candi besar, tidak ada reruntuhan megah. Seolah semuanya hilang begitu saja. Dalam naskah kuno Sunda tertulis satu kalimat yang bikin merinding. Pajajaran, sirna ing bumi, hilang dari muka bumi. Tapi pertanyaannya, apakah benar sebuah kerajaan bisa lenyap begitu saja? Atau, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari sejarah kita? Untuk memahami kenapa Pajajaran bisa sirna ing bumi, kita harus kembali ke masa ketika kerajaan ini berdiri kokoh di tanah Sunda. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kekuatan besar di Nusantara bagian barat, yang berpusat di Pakuan, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan seorang raja yang sangat dihormati, Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Bukan sekadar raja biasa, ia dikenal sebagai pemimpin yang mampu membawa keseimbangan antara kekuatan militer, kemakmuran rakyat, dan nilai spiritual. Dalam catatan sejarah, ia membangun sistem irigasi, memperkuat pertahanan kerajaan, dan menciptakan kehidupan yang tertib dan makmur bagi rakyatnya. Tapi, seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah masa emas Prabu Siliwangi, perlahan tapi pasti, Pajajaran mulai menghadapi tekanan dari berbagai arah. Dari dalam, muncul potensi konflik dan perebutan kekuasaan. Dari luar, kekuatan baru mulai bangkit di pesisir utara Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam berkembang pesat, menguasai jalur perdagangan, dan memperluas pengaruhnya. Pajajaran, yang tetap mempertahankan tradisi lamanya, mulai terdesak. Inilah awal dari perubahan besar, yang pada akhirnya akan membawa kerajaan besar ini menuju akhir yang misterius. Di masa Prabu Siliwangi, Pajajaran berdiri seperti benteng kejayaan di tanah Sunda. Sungai mengalir teratur, sawah terbentang luas, rakyat hidup dalam ketenangan yang jarang ditemukan di zaman itu. Pakuan Pajajaran bukan hanya ibu kota, tapi simbol kemakmuran dan kebesaran. Disinilah sebuah peradaban mencapai puncaknya, tanpa menyadari bahwa waktu terus berjalan menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Lalu, waktu itu pun tiba sang raja. Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, perlahan meninggalkan dunia. Tidak ada lagi sosok yang mampu menyatukan kekuatan dengan kebijaksanaan seperti dirinya. Dan sejak saat itu, Pajajaran mulai kehilangan arah. Sepeninggalnya, kerajaan yang dulu kokoh mulai retak dari dalam. Perebutan pengaruh, kepentingan yang saling bertabrakan, dan kepemimpinan yang tak lagi sekuat dulu. Perlahan, tapi pasti, Pajajaran mulai melemah. Di luar tembok kerajaan, dunia sedang berubah. Jalur perdagangan mulai dikuasai kekuatan baru. Kesultanan Islam di pesisir utara Jawa berkembang pesat. Pelabuhan ramai, kapal datang dan pergi, membawa bukan hanya barang, tapi juga pengaruh baru. Dan dari semua kekuatan itu, satu nama mulai muncul sebagai ancaman nyata. Banten, di bawah Sultan Maulana Yusuf, kekuatan militer disiapkan, strategi dirancang. Tujuannya hanya satu, menjatuhkan Pajajaran, sekali dan untuk selamanya. Tahun 1579, serangan itu akhirnya terjadi. Pasukan Banten bergerak, menembus pertahanan, menghancurkan gerbang demi gerbang. Pakuan Pajajaran, yang dulu megah, kini berubah menjadi medan pertempuran. Api, teriakan, dan kekacauan menjadi saksi runtuhnya sebuah peradaban besar. Dan di antara asap dan kehancuran itu, Pajajaran mencapai titik akhirnya. Tidak hanya kalah, tapi perlahan menghilang dari sejarah, seolah kerajaan itu memilih untuk pergi daripada dilupakan. Cerita tentang Pajajaran
Bukan sekadar legenda yang diceritakan turun-temurun, ada jejak nyata yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Salah satunya adalah sebuah prasasti yang berdiri diam, menyimpan cerita ratusan tahun. Prasasti batu tulis di Bogor menjadi salah satu bukti paling kuat tentang keberadaan Pajajaran. Prasasti ini dibuat untuk mengenang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Di dalamnya tertulis tentang kejayaan, pembangunan, dan kebesaran sang raja. Artinya, Pajajaran benar-benar ada, bukan mitos. Bukti lainnya datang dari naskah kuno Sunda, seperti Carita Parahyangan, yang mencatat silsilah raja-raja Pajajaran dan perjalanan kerajaan ini dari masa ke masa. Disinilah kita menemukan kalimat yang terkenal itu, Pajajaran, sirna ing bumi. Bahkan, bangsa asing pun mencatat keberadaan Pajajaran. Catatan Portugis dari abad ke-16 menyebutkan sebuah kerajaan besar di wilayah Sunda yang memiliki hubungan dagang dengan mereka. Mereka mengenal wilayah itu sebagai Sunda Kelapa, bagian dari kekuasaan Pajajaran. Tapi disinilah hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya, jika Pajajaran adalah kerajaan besar, mengapa tidak ditemukan reruntuhan megah, seperti candi atau kota batu, seperti kerajaan lain di Nusantara? Yang tersisa, justru hanya sedikit jejak, seolah sengaja menghilang. Para sejarawan punya penjelasan, bahwa kemungkinan besar, bangunan Pajajaran banyak terbuat dari kayu, yang tidak bertahan lama dimakan waktu. Ditambah lagi, wilayahnya kini tertutup hutan, dan perubahan alam selama ratusan tahun. Tapi bagi sebagian orang, itu belum cukup menjawab semuanya, karena cerita sirna ing bumi terlalu kuat untuk dianggap sekadar kebetulan. Pada akhirnya, Pajajaran memang hilang dari peta kekuasaan. Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi istana, tidak ada lagi kejayaan yang dulu dibanggakan. Yang tersisa hanya cerita dan jejak-jejak kecil yang nyaris dilupakan. Tapi mungkin Pajajaran tidak benar-benar hilang. Ia tidak lenyap, melainkan berubah bentuk, menjadi budaya, menjadi nilai, dan hidup dalam ingatan orang-orang Sunda hingga hari ini. Mungkin, sirna ing bumi bukan hanya tentang hilangnya sebuah kerajaan, tapi tentang satu pesan, bahwa sebesar apapun kekuasaan, setinggi apapun kejayaan, semua bisa hilang jika tidak dijaga dan tidak diwariskan dengan benar. Dan mungkin, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Pajajaran, tapi tentang kita. Apa yang akan kita tinggalkan? Apa yang akan kita wariskan? Apakah hanya akan hilang, atau tetap hidup dalam sejarah? Kalau kamu percaya, sejarah seperti ini tidak boleh hilang, bantu hidupkan kembali ceritanya, tulis di komentar, Pajajaran tidak pernah benar-benar hilang. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini, kita akan menghidupkan kembali sejarah yang hampir terlupakan.